Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena, bukan karena, bukan pula karena kakak dan adik. Halo adik-adik. Lase siang ini lagi bersih-bersih rumah. Lase ngepel, dibantu sama Lase punya cucu. Namanya siapa? Koko siapa? Koko Brian. Koko Brian. Koko Brian bantu kasih bersih. Karena Koko Brian juga tahu bersih itu pangkal dari sehat. Adik-adik di rumah bagaimana? Apa ada bantu papa mama? Ada. Ada. Siapa bantu? Papa mama. Oh, Koko Brian bantu papa mama. Adik-adik bantu tidak papa mama di rumah? Bantu. Oh, bantu ya. Iya. Supaya papa mama diringankan dengan pekerjaan rumahnya. Jangan cuma nonton TV. Jangan cuma WA-an. Jangan cuma di Facebook. Ya, bantu papa mama supaya corona jauh dari rumah kita. Jangan lupa berdoa adik-adik. Karena Tuhan sangat menjaga anak-anak yang menjadi punyanya. Oke? Bantu harus lanjut lagi. Koko bilang cayo sama Koko semua. Cayo. Koko di situ kasih begini tangannya kok. Cayo. Oke. Sampai ketemu besok atau lusa kita ketemu lagi. Bye bye. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarmu? Semangat pagi. Pagi ini Lause menyapa adik-adik dari rumah. Karena kita tidak bisa ketemu di sekolah minggu kurang lebih sudah hampir 3 mingguan. Lause yakin adik-adik pasti sehat selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Dan adik-adik harus yakin, adik-adik harus berdoa, adik-adik harus rajin mencari Tuhan. Ingat, jaga kesehatan. Halo Jamayu, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lause dalam penayangan video di sekolah minggu pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya Lause mau tanya dulu, bagaimana keadaan Jamayu sekalian? Lause yakin pasti semua anak-anak dalam keadaan sehat. Oke? Nah, sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau menyanyikan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang bisa ketemu dengan Lause lagi. Lause juga senang bisa ketemu kalian. Walaupun kita sekarang ketemunya lewat YouTube, ya. Tapi Lause senang bisa ketemu kalian. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar
dari kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberi kesehatan yang baik kepada kami. Tuhan, tolong kami, tenangkan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan cerita yang akan Lause sampaikan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah kami yang singkat pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka ya Alkitab kita dari Yosua pasalnya yang ke-6 ya. Nah, kalau dengar kata Yosua, kita ingat ya bahwa Yosua itu adalah salah satu pemimpin. Sesudah Musa mati, sesudah Musa meninggal, Yosua lah yang ditunjuk sebagai pemimpin bangsa Israel. Dia yang membawa masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya. Nah, hari ini yang Lause ingin cerita tentang permulaan perjalanannya dia di dalam masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, suatu ketika sampailah bangsa Israel di kota Yeriko, ya. Ini kota pertama yang didatangi oleh bangsa Israel, ya. Yeriko ini adalah kota yang kuat, ya. Banyak pahlawan-pahlawan yang hebat yang ada di kota ini. Tapi herannya ya, ketika mereka dengar bangsa Israel melewati tempatnya, mau merebut kota ini, mereka justru menjadi takut, ya. Mereka takut karena bangsa Israel, mereka dengar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, padahal mereka belum pernah berjumpa dengan bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Yeriko, orang-orang di Yeriko ketika tahu bahwa bangsa Israel datang mau menyerang mereka, mereka itu menutup kotanya. Semua ditutup, ya. Mari kita lihat di dalam pasal 6 ayatnya yang pertama. Lause bacakan ya. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar ataupun masuk. Nah, ya, tidak bisa orang keluar, tidak bisa orang masuk. Benteng dari Yeriko ini betul-betul kuat, ya. Sehingga dikatakan bahwa orang yang tinggal di dalam itu tidak bisa keluar masuk. Mereka mengalami lockdown. Tahu ya, lockdown? Saat-saat ini kita sering dengar kan, di mana-mana disebut satu kota itu di lockdown, ya. Tapi kalau dulu karena takut terhadap musuh, kalau sekarang takut terhadap virus, ya, takut terhadap penyakit, sehingga kota mendapat lockdown, ditutup. Tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka takut nanti bisa terjangkit dengan penyakit, ya. Tapi bangsa Israel tidak, ya. Bangsa orang-orang di Yeriko ini tidak seperti itu, ya. Mereka takut bukan karena virus, tapi mereka takut karena nanti mau diserang oleh bangsa Israel. Lalu kemudian firman Tuhan datang kepada Yosua, ya. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Karena kota ini secara geografis, secara tempat itu tidak bisa mudah dikalahkan. Karena dia punya benteng tinggi, penghalang yang tinggi. Tidak mungkin bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Ini menurut pemikiran orang-orang di Yeriko, ya. Tapi Tuhan punya kehendak lain, ya. Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko ini kepada bangsa Israel. Tapi bagaimana caranya sehingga kota ini bisa ditaklukkan? Nah, mari kita sama-sama lihat Alkitab ya. Mari kita baca sama-sama di dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua
sampai dengan yang kelima. Ya, Lause bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Membaca firman Tuhan ini, kita lihat ya, bagaimana kuasa Tuhan. Ya, Tuhan tidak membuat orang Israel menjadi super untuk bisa mengalahkan kota Yeriko, membuat orang bangsa Israel bisa terbang. Tidak. Tapi Tuhan memerintahkan, berfirman kepada bangsa Israel, kamu kelilingi kota itu. Kamu harus mengelilingi kota itu. Selama berapa lama? 6 hari kamu harus mengelilingi 1 kali saja. Lalu pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Maka tembok itu akan runtuh. Kalau secara manusia berpikir, ya, masuk akal enggak? Ya, masuk akal tidak? Disuruh jalan-jalan keliling saja kotanya. Lalu kemudian kotanya bisa runtuh sendiri. Kalau bangsa Israel bukan adalah orang yang taat, Yosua sebagai pemimpin tidak menjadi taat kepada Tuhan, pasti mereka bilang, apa ini maksud? Apa yang Tuhan bilang ini? Mereka tidak akan mengerti. Tetapi kita bisa lihat bahwa Yosua itu anak Tuhan yang taat. Ya. Dia dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ya. Sehingga kemudian apa yang dia lakukan? Dia lakukan seperti yang Tuhan perintahkan bagi dia. Ya. Jadi besok pagi-pagi dia suruh semua prajurit-prajuritnya itu berbaris mengelilingi kota Yeriko. Ya. Pagi-pagi dia sudah suruh prajuritnya itu, prajurit yang di depan, lalu kemudian di tengahnya adalah para imam, lalu yang membawa 7 orang imam itu yang membawa sangkakala, lalu di bagian belakang adalah tabut yang dibawa oleh barisan penutup, ya, orang-orang yang mengangkat tabut perjanjian. Mereka berjalan beriringan mengelilingi kota Yeriko. Hari pertama mereka lakukan 1 kali. Begitu juga dengan hari kedua, hari ketiga, sampai dengan harinya yang ke-6. Semua itu mereka lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu pada hari yang ke-7 mereka berjalan berkeliling selama 7 kali. Lalu kemudian sangkakala itu dibunyikan secara panjang dan mereka bersorak, semuanya bersorak. Yang terjadi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Tembok Yeriko itu runtuh seketika. Sehingga bangsa Israel bisa masuk untuk mengalahkan orang-orang di kota Yeriko. Ya. Dan akhirnya bahwa kota Yeriko akhirnya dapat dikalahkan, ditundukkan, dikuasai oleh bangsa Israel. Dari cerita Lause ini, Lause mau sampaikan buat kalian bahwa kita pun bisa seperti Yosua. Ya. Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Hari-hari ini kalian tinggal di rumah. Orang tua kalian, papa, mama mengajarkan kalian untuk tinggal di rumah. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus taat. Ya,
kita dengar-dengaran. Jangan kita mau main di luar. Tidak boleh. Kita tetap harus tinggal di dalam rumah. Kita ikuti apa yang orang tua kita bilang. Karena itu untuk kebaikan kita. Seperti Yosua yang taat, maka Tuhan berikan kemenangan bagi dia. Karena ketaatan Yosua, sehingga bangsa Israel bisa menang, bisa menguasai kota Yeriko. Nah, adik-adik, Lase cerita sampai di sini. Semoga kalian, walaupun tinggal di rumah, kalian tetap setia kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan. Hari ini Lase akan memberikan ayat hafalan untuk kalian baca sepanjang minggu ini. Kalian harus hafal, ya. Nah, kalian nanti buka sendiri, cari di dalam Ulangan pasal 20 ayatnya yang keempat, ya. Nah, Lause akan bacakan satu kali buat kalian sebelum Lause tutup dalam doa. Ulangan pasal 20 ayatnya keempat berbunyi demikian. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya. Jadi Tuhan akan berperang, Tuhan akan berjalan di depan kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, kalian tetap semangat, ya, tetap bersandar pada Tuhan, dan kalian tetap taat kepada perintah Tuhan, taat kepada orang tua. Ya, lalu tutup dalam doa. Mari kalian lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, kami mau seperti Yosua, kami mau taat seperti Yosua, taat akan firman-Mu, taat ketika Tuhan memerintahkan dia melakukan seperti yang Tuhan ingin ia lakukan, di mana ia dapat memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, kami juga ingin taat kepadamu. Kami mau dengar-dengaran. Kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami di saat-saat seperti ini, Tuhan. Kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.